Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juliana Karim. Saya ingin mempresentasikan budaya organisasi mata kuliah perilaku organisasi. Jadi yang pertama, apa itu budaya organisasi? Jadi budaya organisasi adalah kebiasaan, nilai dan cara berpikir yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi yang kemudian mempengaruhi bagaimana cara mereka bekerja sehari-harinya. Menurut Edgar Schein, budaya organisasi adalah pola asumsi dasar yang dipelajari dan dikembangkan oleh suatu kelompok untuk menyelesaikan masalah dalam organisasi. Sedangkan menurut Bill and Kennedy, budaya organisasi adalah the way we do things around here, atau bisa diartikan sebagai cara bagaimana sesuatu dilakukan dalam suatu organisasi. Jadi, sederhananya budaya organisasi itu adalah identitas atau karakter yang dimiliki sebuah organisasi. Selanjutnya, pentingnya budaya organisasi. Budaya organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Pertama, budaya organisasi dapat membentuk karakter organisasi sehingga setiap anggota memiliki cara kerja dan sikap yang sesuai dengan nilai organisasi. Yang kedua, budaya organisasi dapat meningkatkan rasa tanggung jawab anggota terhadap pekerjaannya. Yang ketiga, budaya organisasi juga menciptakan lingkungan kerja yang nyaman sehingga anggota lebih semangat dalam bekerja. Selain itu, budaya organisasi membantu kerjasama antar anggota menjadi lebih baik dan pada akhirnya membantu organisasi mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya ada karakteristik budaya organisasi. Budaya organisasi itu memiliki beberapa karakteristik yang membedakan satu organisasi dengan organisasi lainnya. Yang pertama, adanya nilai dan aturan bersama yang dijadikan pedoman dalam bekerja. Nilai dan aturan ini membantu anggota organisasi memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam situ. Yang kedua, adanya komunikasi yang baik antara anggota organisasi. Komunikasi yang baik penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dan pekerjaan dapat berjalan lebih efektif. Yang ketiga, organisasi itu mengutamakan kerjasama tim. Dalam organisasi, setiap anggota saling membutuhkan sehingga kerjasama menjadi hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, budaya organisasi juga mendorong kedisiplinan antara anggota. Misalnya, disiplin waktu, tanggung jawab terhadap pekerjaan, dan menaati aturan organisasi. Dan yang terakhir, organisasi memiliki tujuan yang jelas sehingga seluruh anggota memiliki arah kerja yang sama dan dapat bekerja lebih fokus dalam mencapai target organisasi. Selanjutnya ada dimensi menurut Hofstede. Menurut Hofstede, budaya organisasi dapat dipahami melalui beberapa dimensi yang menggambarkan bagaimana perilaku dan pola hubungan dalam organisasi. Yang pertama ada power distance atau jarak kekuasaan. Dimensi ini menunjukkan sejauh mana anggota organisasi menerima adanya perbedaan kekuasaan antara atasan dan bawahan. Dalam organisasi dengan power distance tinggi, bawahan cenderung lebih patuh terhadap atasan. Sedangkan pada power distance yang rendah, hubungan atasan dan bawahan lebih terbuka dan setara. Yang kedua yaitu individualism dan kolektivism. Individualism lebih menekankan kepentingan individu atau pribadi dan pencapaian individu, sedangkan kolektivism lebih mengutamakan kerjasama, solidaritas, dan kepentingan kelompok. Yang ketiga yaitu masculinity dan femininity. Budaya masculinity biasanya lebih fokus pada persaingan, prestasi, dan pencapaian target, sedangkan budaya femininity dia lebih menekankan hubungan sosial, kepedulian, dan kualitas hidup dalam lingkungan kerja. Yang terakhir ada uncertainty avoidance, yaitu bagaimana organisasi menghadapi ketidakpastian dan perubahan. Organisasi dengan tingkat uncertainty avoidance tinggi lebih menyukai aturan dan prosedur yang jelas agar resiko dapat dikurangi. Selanjutnya ada tipe-tipe budaya organisasi. Terdapat beberapa tipe budaya organisasi. Yang pertama, budaya klan. Budaya ini bersifat kekeluargaan, hangat, saling percaya, dan pemimpin biasanya berperan sebagai mentor. Yang kedua, budaya adhokrasi. Budaya ini dinamis, inovatif, dan berani mengambil resiko. Biasanya cocok untuk organisasi yang bergerak di lingkungan yang lebih cepat untuk berubah. Yang ketiga, budaya pasar. Budaya ini fokus pada persaingan, target, dan produktivitas. Dan yang terakhir, budaya hierarki. Budaya ini lebih formal, terstruktur, dan mengutamakan aturan serta prosedur. Selanjutnya ada unsur-unsur budaya organisasi. Budaya organisasi memiliki beberapa unsur utama. Yang pertama yaitu artefak, yaitu hal-hal yang langsung terlihat saat kita masuk ke suatu organisasi, seperti seragam, logo, atau tata ruang kantor. Yang kedua ada nilai yang dianut. Nilai ini berisi hal-hal yang dianggap penting dan benar oleh organisasi, biasanya terlihat dalam visi, misi, atau kode etik.
Yang ketiga, ada asumsi dasar. Ini merupakan keyakinan yang sudah melekat dalam organisasi dan menjadi dasar perilaku anggota. Selanjutnya, ada faktor yang membentuk budaya organisasi. Budaya organisasi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal misalnya nilai yang dibawa pendiri organisasi, seperti gaya kepemimpinan, proses perekrutan, dan cara memperkenalkan budaya kepada karyawan baru. Sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan sekitar organisasi, seperti budaya masyarakat, kondisi industri, kebijakan pemerintah, dan persaingan antar organisasi. Jadi, budaya organisasi tidak terbentuk begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang terakhir ada tantangan budaya organisasi. Dalam penerapannya, budaya organisasi juga memiliki beberapa tantangan. Yang pertama, adanya resistensi terhadap perubahan, karena tidak semua anggota mudah menerima perubahan budaya. Yang kedua, munculnya subkultur atau budaya kecil dalam kelompok tertentu yang kadang berbeda dengan budaya utama organisasi. Yang ketiga, keberagaman di era globalisasi yang membuat organisasi harus mampu menyesuaikan budaya dengan berbagai latar belakang anggota. Dan yang terakhir adalah menjaga konsistensi budaya agar tetap diterapkan dalam jangka panjang. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.